Hai, welcome back to Story Criminal Tale. Kali ini Mimin akan bawakan lagi cerita kriminal terkait serial killer yang berasal dari Amerika. Pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Amerika dan salah satu yang paling brutal. Ini adalah kisah nyata yang mengerikan dari pembunuh berantai bernama Gary Ridgway dan bagaimana Ted Bundy membantu polisi untuk menemukannya. Penasaran kan gimana kelanjutan ceritanya? Yuk nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Gary Ridgway lahir pada 18 Februari 1949 di Salt Lake City, Utah, Amerika. Gary Ridgway memiliki masa kecil yang tampak bahagia dan normal seperti anak pada umumnya. Sebelum kemudian pada saat ia berusia 15 tahun, dia menikam seorang anak laki-laki hanya untuk membuktikan teorinya bahwa orang ditusuk pasti mengeluarkan darah. What the hell? Terlepas dari korban yang selamat, Ridgway tetap ditangani dan dibawa ke psikolog. Dalam sesi wawancara itu, Ridgway kemudian memberitahu psikolog bahwa dia memiliki ketertarikan seksual pada ibunya sendiri. Dia bercerita bahwa dia pernah mengompol di masa kecil dan dia ingat tentang ibunya yang mencuci alat kelaminnya setelah dia mengompol. Di luar penusukan dan pengakuan aneh itu, Ridgway kurang lebih terlihat seperti remaja pada umumnya. Setelah dia lulus SMA pada usia 20, dia bertugas di Angkatan Laut US selama 2 tahun. Kemudian dia memutuskan untuk menetap di wilayah Seattle. Dan tak lama kemudian dia mendapatkan pekerjaan sebagai pengecat truk yang dia tekuni selama kurang lebih 3 dekade. Tidak lama setelah kepindahannya ke Seattle, dia mulai beberapa kali bermasalah dengan hukum. Dia pernah ditangkap karena diduga mencekik seorang pekerja seks komersial yang nampaknya adalah hobinya karena akan terus dia lakukan selama killing spree. Secara luas, meskipun tidak tercatat di laporan kepolisian, banyak yang percaya bahwa pembunuhan paling pertama dari karirnya sebagai serial killer terjadi di tahun 1982. Itu adalah pembunuhan kepada seorang gadis yang berusia 16 tahun yang diketahui melarikan diri dari rumah asuhnya. Gary Ridgway akan sering memangsa remaja pelarian yang memiliki sifat rentan dan hilang arah. Dia juga menargetkan pekerja seks komersial yang dia beri tumpangan dari halte dan bar di sepanjang jalan raya Nine di luar Seattle. Metode pembunuhan yang sering dia lakukan adalah setelah berpura-pura memberikan tumpangan, dia akan mencoba mendapatkan kepercayaan korbannya dengan menunjukkan foto putranya kepada mereka. Setelah itu, dia akan mengajak korbannya untuk melakukan aktivitas seksual sebelum mencekik mereka sampai mati. Kadang-kadang terjadi di tengah-tengah berhubungan. Gary Ridgway kemudian akan membuang mayat mereka di daerah hutan di sekitar Green River, yang kemudian membuatnya mendapatkan julukan The Green River Killer. Untuk mengecoh petugas kepolisian, Ridgway juga sengaja mencemari TKP dengan membuang permen karet dan putung rokok, padahal dia tidak merokok maupun juga mengunyah permen karet. Kadang-kadang dia juga akan membuang mayatnya di satu tempat, meninggalkannya untuk sementara waktu sebelum kemudian membawanya ke lokasi lain untuk merangkai jejak palsu. 2 korbannya bahkan tercatat sempat diangkut ke provinsi lain. Kasus The Green River Killer akan menjadi sangat membingungkan dan sangat sulit dipecahkan, karena mayat-mayat akan muncul begitu saja dengan bukti-bukti palsu yang ditanam oleh si pelaku. Kepolisian nampaknya tidak bisa menemukan titik terang dalam penyelidikannya. Kasus ini awalnya sangat gawat sehingga kepolisian harus membentuk satuan tugas bernama Green River Task Force hanya untuk terfokus dalam memecahkan kasus ini. Kala kebuntuan sudah tidak bisa ditolerir lagi, satuan tersebut dikabarkan melakukan deal negosiasi dengan pembunuh berantai lainnya untuk mencoba menangkap Green River Killer, yaitu dengan bantuan Ted Bundy. Dan bagaimana Ted Bundy membantu memecahkan kasus ini?
Dua anggota Green River Task Force adalah Robert Kipple dan Dave Richards. Mereka secara berkala mewawancarai psikolog dan kriminolog, berharap mendapatkan wawasan tentang motif dan watak di balik gerak-gerik si pembunuh. Akhirnya pada tahun 1984, wawancara mereka membawa mereka berhubungan dengan Ted Bundy, seorang pembunuh berantai lain yang juga sempat meneror daerah Sicily pada tahun 1974 sebelum kemudian ditangkap. Menurut Kipple, Bundy sebenarnya mengajukan diri untuk ikut dalam penyelidikan. Kipple mengatakan bahwa dia menerima permintaan yang mengejutkan dari seseorang detektif atas nama tahanan tertentu. Itu adalah surat dari seseorang yang menyebut dirinya sebagai konsultan. Surat itu tentu tidak aku harapkan apalagi dalam membantu memecahkan kasus pembunuhan Green River. Surat itu datang dari sel terpidana mati di Florida. Pengirimnya adalah Theodore Robert Bundy. Aku tercengang saat melihat surat ini. Pada saat itu, Bundy telah dipenjara selama beberapa tahun karena pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan nekrofilia, yaitu menyodomi mayat. Dan pada saat itu pula dia sedang menunggu jadwal eksekusinya pada akhirnya yang akan datang di tahun 1989. Memiliki pengalaman langsung di lapangan dengan jenis pembunuhan yang hampir sama seperti kasus The Green River Killer, Bundy terbukti menjadi aset penting untuk kasus ini. Dia menjadi orang yang sering diminta konsultasi oleh Kipple dan Richards. Ted Bundy bahkan membeberkan pendapat tanpa filter tentang psikolog si Green River Killer, serta motivasi dan perilakunya. Menurut Richard, Ted Bundy juga memiliki beberapa kesamaan dengan Gary Ridgway, terutama dalam hal pola pikir. Pertama, tidak ada penyesalan. Dia tidak memiliki perasaan terhadap siapapun, termasuk keluarganya. Dan itulah yang aku lihat di Ted Bundy dan Green River Killer. Selama sesi wawancara, Bundy dilaporkan menyarankan bahwa Green River Killer yang belum tertangkap kemungkinan besar akan mengunjungi kembali tempat pembuangan mayat miliknya untuk melakukan tindakan nekrofilia, yaitu memperkosa mayat. Ted Bundy menyarankan kepada para penyidik bahwa jika mereka menemukan tempat pembuangan mayat baru, mereka harus mengintainya dengan menunggu si pembunuh kembali ke lokasi. Secara mengejutkan, teori Bundy sepenuhnya benar. Dalam suatu kejadian, kepolisian berhasil mempergoki Gary Ridgway benar-benar kembali ke tempat mayat yang sudah dibuangnya. Itu adalah bukti konkret dan ditambah dengan bukti-bukti yang lain. Polisi pada akhirnya berhasil mendapatkan surat perintah penangkapan untuk Gary Ridgway, yang kemudian ditangkap di tahun 2001. Gary Ridgway ditangkap karena dituduh membunuh 4 wanita. Tuduhan atas 4 orang tersebut dikuatkan dengan kecocokan DNA Ridgway yang ada di tubuh korban. Pasca ditangkap, penguji forensik kemudian mengungkapkan bahwa cat semprot yang sama yang digunakan Ridgway di tempat kerja. Rupanya cocok dengan sampel yang ditemukan di TKP lain. Hal ini menambahkan hitungan mayat ke dalam jumlah korban Ridgway. Pada saat itu, Ridgway tidak hanya memiliki pekerjaan tetap selama 30 tahun, tetapi juga telah menikah 3 kali. Istri ketiganya, Judith Mawson, yang tidak tahu tentang kejahatan suaminya sampai dia ditangkap. Benar-benar terkejut ketika dia mendengar tentang sejarah panjang pemerkosaan, pembunuhan, dan nekrofilia yang dituduhkan kepada suaminya. Menurut Judith, Ridgway adalah suami yang sempurna dan selalu memperlakukannya seperti baknya pengantin baru. Bahkan setelah mereka bersama selama 17 tahun, di sisi lain Ridgway mengaku bahwa dia beberapa kali sempat tergoda untuk membunuh sang istri. Namun karena hal tersebut meningkatkan resiko untuk ditangkap, Ridgway pun akhirnya mengurungkan niatnya. Tetapi perlu digarisbawahi, Ridgway juga mengaku bahwa dia benar-benar mencintai Mawson. Dan menurut tim lain, pembunuhannya yang dia ketahui, tingkat pembunuhannya turun setelah mereka menikah. Sang istri akhirnya mengajukan gugatan perceraian setelah Ridgway ditangkap. Pada saat persidangannya,
Gary Ridgway yang menghadapi 48 dakwaan pembunuhan demi menyelamatkan dirinya dari hukuman mati, The Green River Killer setuju untuk mengungkapkan lokasi jenazah para korbannya. Atas kerjasamanya, dia divonis 48 hukuman seumur hidup yang akan dijalaninya secara berurutan. Kemudian 10 tahun ditambahkan ke setiap hukuman untuk kejahatan merusak barang bukti. Ini akan meningkatkan hukuman penjara secara keseluruhan sebesar 480 tahun tambahan. Dan pada tahun 2011, mayat ke-49 yang terkait dengan Ridgway kembali ditemukan, yang menambahkan hukuman seumur hidup lagi ke hukuman penjaranya. Kala persidangan selesai, Gary Ridgway mengklaim bahwa membunuh wanita muda adalah karir baginya. Hari ini Gary Ridgway masih hidup dan berusia 72 tahun. Dia masih menjalani hukumannya seumur hidup di Washington State Penitentiary, Washington. Tidak perlu ahli matematika untuk menetapkan bahwa Gary Ridgway akan menjadi penghuni tetap Hotel Prodeo sampai ajal menjemputnya kelak. So, itu aja rangkuman cerita terkait serial killer Gary Ridgway. Jangan lupa subscribe, like, dan dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa pertama kali tahu saat Mimin upload video yang terbaru. So, next time di video selanjutnya. Bye bye. Cheers. Ciao.